Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Azahra dengan NIM 2301105212001. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang banjir. Yang pertama yaitu ada pengertian banjir, yang kedua yaitu ada penyebab utama banjir, yang ketiga yaitu jenis-jenis banjir, yang keempat yaitu ada dampak banjir, yang kelima yaitu dampak banjir terhadap kondisi masyarakat, sosial, dan ekonomi. Yang keenam yaitu cara pencegahan banjir. Nah, anak-anak, jadi banjir merupakan peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan. Akibat curah hujan yang tinggi, lelehnya salju, atau masalah lainnya yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Nah, yang kedua yaitu ada penyebab utama banjir. Nah, anak-anak, banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu curah hujan tinggi. Hujan lebat yang berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Nah, yang kedua yaitu lelehan salju. Pada musim semi, lelehan salju yang cepat akibat suhu yang meningkat dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga yaitu pengembalian air. Kelebihan air sungai yang tidak dapat diatasi oleh saluran air yang ada, itu juga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis banjir. Nah, banjir terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama banjir luapan sungai. Nah, banjir ini terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Yang kedua yaitu banjir luapan laut atau rob, disebabkan oleh naiknya permukaan laut, seringkali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Yang ketiga yaitu ada banjir genangan, terjadi ketika air mengenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Nah, yang terakhir yaitu banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Nah, yang keempat yaitu ada dampak banjir. Nah, anak-anak, banjir memiliki dampak yang sangat signifikan loh bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu ada korban jiwa dan luka-luka. Banjir dapat mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka yang sangat serius. Yang kedua yaitu kerusakan properti seperti rumah, bisnis, bisa hancur atau rusak parah. Yang ketiga yaitu kerugian ekonomi. Banjir bisa menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi. Yang kelima yaitu ada krisis air bersih. Air minum yang tercemar dapat menyebabkan krisis air bersih dan menimbulkan penyakit. Nah, yang kelima yaitu ada dampak banjir terhadap kondisi masyarakat, sosial, dan ekonomi. Yang pertama yaitu ada kehilangan tempat tinggal. Banjir dapat merusak rumah dan properti, memaksa banyak orang untuk mengungsi dan tinggal di tempat penampungan sementara. Yang kedua yaitu ada kesehatan. Air banjir yang tercemar dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti diare, infeksi kulit. Selain itu, akses ke layanan kesehatan pun dapat terganggu. Yang ketiga yaitu ada pendidikan. Sekolah seringkali rusak atau digunakan sebagai tempat penampungan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu ada ekonomi. Banjir dapat menghancurkan mata pencaharian, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian atau perdagangan kecil. Yang kelima yaitu kehidupan sosial dan psikologis. Kehilangan harta benda dan tempat tinggal, serta stres akibat bencana tersebut. Yang keenam yaitu migrasi dan pemukiman. Orang-orang mungkin perlu berpindah secara permanen yang dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur komunitas dan ketegangan sosial di daerah barunya. Yang ketujuh yaitu kerusakan infrastruktur. Kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Nah, yang terakhir yaitu cara pencegahan banjir. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Di antaranya yaitu pembangunan bendungan dan waduk untuk mengontrol aliran air dan menyimpan air hujan. Yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan. Di antaranya yaitu reboisasi dan penanaman pohon, pelindungan area resapan air, dan pengelolaan sampah yang baik. Nah, yang ketiga yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat. Di antaranya yaitu edukasi dan sosialisasi dan partisipasi aktif dalam program pencegahan banjir. Jadi kesimpulannya, banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan kita dapat mengurangi risiko banjir, serta melindungi masyarakat dari aset mereka. Nah, jadi anak-anak harus bisa menjaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir dan lingkungan kita tetap sehat. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.